Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gelda Yulisa Utami dengan NIM 23011100086. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen aset yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain, SOS MSI. Soal yang pertama, mengapa pentingnya mempelajari manajemen aset? Manajemen aset itu penting karena dapat membantu kita dalam mengatur, mengelola, dan memaksimalkan atau menjaga nilai dari aset yang dimiliki baik oleh individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Aset itu bisa berupa barang, gedung, kendaraan, ataupun fasilitas lainnya. Dengan memahami manajemen aset, kita bisa memastikan aset itu digunakan secara efektif, tidak cepat rusak, serta tidak menimbulkan pemborosan. Selain itu, manajemen aset dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam hal menentukan aset mana yang masih layak digunakan dengan aset yang harus diganti. Jadi, secara keseluruhan tujuan akhirnya ialah agar gimana aset ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Soal yang kedua, realita di lapangan saat ini masih banyak ditemukan kasus salah urus aset yang dimana dimulai dari salah kelola. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, yaitu perencanaan yang dilakukan sejak awal kurang baik sehingga datanya tidak lengkap ataupun tidak tertata dengan benar. Kemudian, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami terkait pengelolaan aset secara profesional. Akibatnya, pencatatan dan pengawasan ini dilakukan tidak benar. Kemudian, penggunaan sistem yang masih manual ataupun tidak terintegrasi, sehingga masih rawan terjadi kesalahan data ataupun hilangnya informasi. Dan yang terakhir, rendahnya pengawasan juga dapat membuat aset tidak terkontrol dengan baik, sehingga aset ini tidak digunakan secara optimal atau bisa juga disalahgunakan. Dampaknya tentu merugikan organisasi karena terjadi pemborosan dan menurunnya efisiensi. Soal yang ketiga, ada 3 langkah menuju good governance aset daerah. Di antaranya yang pertama, perencanaan aset yang baik, yaitu memastikan semua aset terdata dengan lengkap dan sesuai kebutuhan daerah. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan aset secara transparansi dan akuntabel. Artinya, setiap proses dari penggunaan, pengadaan, hingga penghapusan aset harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, supaya aset dapat digunakan secara efektif dan jika ada kesalahan bisa diperbaiki. Ketiga langkah ini sangat penting agar aset dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal dan juga bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.